semuanya, ketemu lagi di Action for Positivity. Buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung, selamat datang ya. Jangan lupa like dan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Action for Positivity. Teman-teman, masing-masing kita pasti memiliki gambaran tentang apa yang seharusnya membuat kita bahagia. Umumnya buat banyak orang, hal-hal ini yang membuat mereka bahagia. Pekerjaan yang baik, gaji yang tinggi, uang, memiliki barang-barang branded, punya pasangan yang gak malu-maluin dibawa kemana-mana. Bagi yang masih sekolah atau kuliah, nilai yang bagus, IPK 3, misalnya. Tapi pada kenyataannya, semua yang tadi disebutkan gak benar-benar membuat kita bahagia. Sudah banyak penelitian yang membuktikannya. Satu-satunya pengecualian adalah uang. Iya kali gak bahagia punya uang banyak. Tapi sebentar, uang di fase awal memang membuat kita bahagia. Tapi tetap ada threshold-nya, ambang batasnya. Kalau uang kita terus naik mendekati ambang itu memang memberi kita kebahagiaan. Tapi kalau sudah lewat ambang batasnya, mau uang kita nambah berapa juga, kebahagiaan kita nggak nambah-nambah lagi. Ada ini penelitiannya. Oh iya, ini saya dapat dari kelas online-nya Profesor Lori Santos dari Yale University, The Science of Wellbeing. Course-nya menarik banget di Coursera. Ikut deh, gratis kok. Nah, kembali lagi ke hal-hal yang disebut tadi yang oleh kebanyakan orang dianggap membawa kebahagiaan. Kenapa sih kita bisa miss want, menginginkan yang salah, dan malah melewati yang seharusnya kita inginkan dan kejar? Ada beberapa faktor, tapi kali ini kita hanya akan membahas salah satu. Reference point, titik acuan. Kita seringkali mengacu pada titik acuan yang salah, sering malah nggak relevan. Yang paling nyata, comparison, membanding-bandingkan. Kita membandingkan diri kita dengan banyak tolok ukur. Dengan orang lain, perbandingan sosial, dengan imajinasi tentang apa yang mungkin terjadi, perbandingan kontrafaktual, dan dengan masa lalu atau masa depan, perbandingan sementara. Senang banget kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain di sekitar kita. Rasanya bahagia kalau kita merasa superior, dan merasa down banget dan inferior kalau yang dibandingkan kita anggap lebih dari kita. Contohnya, ada satu penelitian nih di US oleh Sonlick dan Henway di tahun 1998. Ada sekelompok mahasiswa tingkat akhir yang diminta ikut simulasi. Ada 2 skenario yang dihadapkan pada mereka, dan mereka diminta untuk memilih skenario yang mana yang menurut mereka lebih baik. Skenario pertama, ketika mereka mulai bekerja, mereka digaji $50.000 per tahun, dan teman-teman yang lain gajinya $25.000 per tahun. Skenario kedua, gaji mereka $100.000 per tahun, tapi gaji teman-temannya menjadi $200.000 per tahun. Tebak mereka pilih yang mana? Skenario 1, karena mereka merasa superior dari teman-teman yang lain. Padahal di skenario kedua, gaji mereka jumlahnya 2 kali lipat. Mereka nggak mau. Kenapa? Ya karena gaji teman-temannya jauh lebih besar dari mereka. Mereka nggak suka skenario itu. Skenario di mana mereka kalah. Karena kecenderungan manusia untuk membanding-bandingkan, mereka akan lebih memilih skenario di mana mereka menghasilkan lebih tinggi dari rekan-rekan mereka, bahkan jika itu berarti memiliki gaji yang lebih rendah. Contoh lainnya lagi, buat yang suka scrolling Instagram. Semakin banyak kita melihat yang bagus-bagus dan mahal-mahal di Instagram itu, semakin kita merasa ada yang kurang dengan diri kita sendiri. Karena secara implisit membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat. Kok gue nggak punya ya barang itu? Yang lebih absurd lagi, semakin banyak kita melototin social media, reference point kita semakin nggak jelas. Lihat tas branded, pengen, tapi harganya mahal. Cari-cari yang diskon, belum ketemu. Besok lihat teman kantor atau tetangga pakai, tambah panas. Kalau nggak ada yang diskon, cari yang bisa dicicil deh. Capek banget hidupnya kan, kejar-kejaran terus. Padahal setelah kita beli pun barang itu, berapa lama sih euforianya? Berapa lama kita merasa puas dan bahagianya? Nggak lama, ya kan? Terus balik lagi deh circle-nya. Browsing, cari diskon. Kalau nggak dapat, cari cicilan. Padahal cicilannya kemarin belum selesai. Nggak apa-apa kok, cicilan gue 0% kali, 12 kali lagi. Up to you, dear. Tapi bukannya lebih bisa bernapas kalau nggak perlu ada cicilan ya? Belum lagi FOMO. Oke deh, kalau kita bukan tipe yang gampang iri lihat barang bagus punya orang. Tapi bagaimana dengan kalau kita punya perasaan atau persepsi bahwa orang lain kok hidupnya kelihatan lebih senang ya?
lebih sempurna ya, lebih fun dan menarik dari hidup gue. Kalau lihat IG story-nya, ya ampun, nemu aja ya tempat happening gitu. Kok gue telat terus ya? Kayak kita kehilangan sesuatu yang secara fundamental penting yang sedang dialami orang lain saat ini. Padahal, so what kalau kita belum pernah ke cafe itu? Kalau kita belum bisa traveling lagi karena cash flow kita belum full recover seperti sebelum pandemik. Memangnya itu secara fundamental penting banget ya? Kalau belum bisa mengikutinya, terus hidup kita nggak bermakna gitu. Bener nggak quotes yang satu ini? Comparison is the thief of joy. Perbandingan atau membanding-bandingkan adalah pencuri kebahagiaan. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan merasa inferior atau mungkin juga superior. Dan keduanya nggak menciptakan manusia yang sehat secara emosional. Membanding-bandingkan itu sudah pasti mengurangi kebahagiaan kita. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa lebih dari 10% dari pikiran kita sehari-hari itu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain atau keadaan di sekitar kita. Padahal, membanding-bandingkan itu dapat memberi kita gambaran yang bias tentang kelebihan-kelebihan kita sendiri, tentang pengalaman-pengalaman hidup kita sendiri. So what kalau barang-barang kita nggak branded? Daripada tagihan kartu kredit mencekik leher, mendingan beli yang kita mampu aja kan? Memangnya kenapa kalau kita bukan social butterfly kayak teman-teman yang populer itu? Kalau kita lebih senang tiduran di kamar sambil nonton Netflix atau baca buku, ya nggak usah maksain diri jadi yang bukan kita kan? Terus kenapa kalau kita nggak ikut-ikutan trading atau main Bitcoin karena biar udah dijelasin gimana juga tetap nggak ngerti? Daripada nekat terus loss dan tabungan ludes, mendingan tetap aja jadi diri kita. Nabung di bank atau beli logam mulia kayak tiap bulan, risikonya kecil. Jangan sampai deh teman-teman, we measure how we're doing by comparing ourselves to others. We are fearfully and wonderfully made loh. Blueprint kita boleh mirip dengan manusia lain, tapi tidak ada yang persis sama. Saya unik, begitu juga kamu. So, stop comparing yourself with others and simply enjoy your life. Sampai ketemu lagi ya. Salam positivity.